sekarang selama 10 tahun terakhir ini semakin hari semakin sulit mencapai kesempatan kerja bagi anak-anak muda kita. Nah, saya ingin membekali anak-anak muda kita dengan skill set yang relevan dan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi AI ini akan sangat membantu. Tapi tentunya AI ini tidak akan bisa mensolusikan semuanya. Hanya ada beberapa aspek yang akan dimudahkan oleh AI. Hidup ciptaan Tuhan tidak seberat hidup ciptaanmu. Orang yang struggling dalam hidupnya, dia banyak mempercayai hal yang salah di hidupnya. Nah, itu yang kita sebut bahwa itu bawah sadar tadi, belief-nya dia salah arah, salah hal yang dipercayai gitu. Bahwa Indonesia gelap, ya kita bilang ya habis gelap kan akan terbitlah terang. Ya. Kalau kabur aja duluan, kita lengkapi mereka dengan skill sehingga mereka punya raganya itu bisa ada di mana saja. Jalan-jalan ke kota Malang. Jangan lupa membeli bakso. Ayo kita semua brain boost agar menjadi pemenang. Dengan siapa? Tentunya dengan Denny Santoso. Itu nggak akan bisa AI. Coba saya perintahkan itu, sekarang nggak bisa. Oke, teman-teman, di sini kali ini saya kedatangan tamu luar biasa banget. Ini ada Bang Sandi itu. Thank you so much Bang Sandi. Terima kasih Kak Denny. Ya. Minggu lalu kita sudah ketemu. Sama-sama, sekarang senang banget ketemu lagi. Yes. Bang Sandi mau nanya nih, ini kan kita berencana ada Indonesia Emas tahun 2045. Kira-kira siap nggak sih kita ini ke sana sebenarnya? Saya melihat bahwa kita harus menyiapkan diri untuk mencapai Indonesia Emas. Dan salah satu tantangan yang terbesar untuk mencapai Indonesia Emas adalah SDM yang mumpuni, yang memiliki karakteristik inovatif, karakteristik berani mengambil risiko, dan juga karakteristik yang proaktif. Jadi 3 karakter utama ini yang saya sering menyebutnya sebagai orientasi entrepreneur atau entrepreneurial orientations. Dengan semangat kita berinovasi, maka kita akan memulai sesuatu yang baru dan akan semakin mampu untuk menyiapkan diri menyongsong Indonesia Emas. Dengan berani mengambil risiko, kita tidak akan business as usual, kita tidak itu lagi, tapi kita bisa memperluas jangkauan kita dengan menampilkan keberanian kita untuk mencoba hal-hal yang baru, tidak takut kegagalan, tapi kita mampu untuk mengambil risiko, belajar dari kegagalan, karena kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Indonesia Emas tuh kita nggak akan capai dengan mudah. Ini pasti akan sangat berjuang, dan untuk itu maka di karakteristik yang ketiga, proactivity, kita nggak bisa nunggu bola, kita harus jemput bola. Dan makanya saya minggu lalu senang banget nih kita belajar tentang apa yang Kodeni rintis, dan ini adalah salah satu juga upaya kita untuk berinovasi, berani mengambil risiko, dan juga proaktif dalam menyongsong Indonesia Emas. Nah, kalau Bang Sandi kan ada rumah siap kerja gitu ya. Nah, what is the biggest challenge, tantangan terbesarnya, kenyataan di lapangannya ini? Kalau misalkan tadi kan oke lah, kita harus punya keterampilan dan sebagainya, siap action dan sebagainya. Tapi kenyataannya itu kan mereka dibekalin skill, benar kan ya, dilatih, dibekalin skill gitu. Tapi kalau akhirnya mereka, ya saya mah minder ya, nah kayak gitu-gitu itu gimana? Itu jadi di tengah badai PHK, ya apalagi di itu tengah jutaan lulusan sekolah kita, baik dari lulusan universitas maupun lulusan dari pendidikan di bawah universitas, kita punya jutaan pencari kerja. Dan sekarang selama 10 tahun terakhir ini semakin hari semakin sulit mencapai kesempatan kerja bagi anak-anak muda kita. Nah, saya ingin membekali anak-anak muda kita dengan skill set yang relevan dan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi rumah siap kerja misalnya memberikan upskilling karena mereka harus meningkatkan skill mereka, tapi mereka juga harus mendapatkan reskilling, menyesuaikan skill mereka. Karena ada skill-skill yang mereka kuasai 5 tahun yang lalu yang udah
udah tidak lagi bisa digunakan di era artificial intelligence misalnya. Diajarkan nggak itu? Mereka juga harus diajarkan. AI itu merupakan bagian daripada peningkatan dan penyesuaian skill mereka. Tapi ada juga yang disebut sebagai new skilling. Apa tuh? Jadi skill-skill baru yang sebelumnya mereka nggak pernah tahu. Jadi new skilling itu selain tadi disampaikan AI, tapi juga ada yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya saat COVID, itu kita belajar bukan hanya digitalisasi, tapi juga belajar mengenai bagaimana kita mengutamakan kesehatan. Bagaimana kita melihat peluang di industri, bukan hanya kesehatan, tapi juga sustainability. Nah ini konsep-konsep ini yang saya harapkan semakin memperkuat peluang Indonesia mencapai Indonesia Emas, karena kita punya anak-anak muda yang punya skill yang tepat, yang dibutuhkan oleh industri, yang dibutuhkan oleh negeri. Saya kemarin itu nonton videonya si Sam Altman, pendirinya ChatGPT, OpenAI gitu kan. Dia mengatakan bahwa ChatGPT ini sudah bisa membantu single entrepreneur untuk membangun billion dollar company sendirian, dibantuin dengan AI. Di kepala saya, kalau si AI ini bisa ngebantuin orang sampai nge-build company $1 billion, harusnya kalau menyelesaikan hutang orang-orang biasa di Indonesia yang hutangnya mungkin cuma 5 juta, 10 juta, harusnya beres banget sih sebenarnya. Iya. Iya kan, dia bisa ngebantuin segitunya loh, masa beresin 10 juta nggak bisa gitu kan. Di atas kertas iya. Di atas kertas yes. Tapi prakteknya pasti akan sangat banyak tantangannya. Karena memulai usaha, melihat topografi ekonomi Indonesia, itu tidak semuanya bisa dipecahkan atau disolusikan dengan AI. Karena saya melihat sendiri di lapangan bahwa kita punya SDM yang hebat, yang punya mindset kuat, tapi mereka tidak memiliki cukup selain kemampuan, oleh karena itu perlu ditingkatkan skillnya dan keterampilannya, tapi juga mereka perlu dibantu pemasarannya. Misalnya mengemas produk-produk mereka, menjual jasa-jasa mereka, dan yang ketiga itu adalah mereka kesulitan pendanaannya. Nah ini yang tadi kita sampaikan bahwa banyak yang justru malah berhutang saat memulai usaha di usaha mikro yang mereka jalani. Jadi AI ini akan sangat membantu. Tapi tentunya AI ini tidak akan bisa mensolusikan semuanya. Hanya ada beberapa aspek yang akan dimudahkan oleh AI. Misalnya, Bill Gates juga bilang bahwa sebentar lagi workforce hilang gitu. AI akan bisa membantu para dokter, membantu para lawyer, membantu para guru. Tapi apakah mereka bisa menggantikan human touch-nya? Para guru, para dokter, para lawyer. Belum tentu. Jadi tetap saja menurut saya kita justru harus meningkatkan kemampuan kita, karena seperti empati simpati, itu kan nggak akan bisa. Itu sangat human nature. AI sebagai ahlinya nih, kok Denny, AI mungkin nggak akan bisa menggantikan itu. Kemarin saya nyoba sih pakai AI begitu ya. Kerasa saya setelah pakai tiap hari begitu, over validation. Jadi kayak dia empatinya kadang-kadang over, kayak nggak orang banget gitu, kayak lu bener-bener ya Dan kamu bener, ya Dan kamu bener gitu, kayak dia bener-benerin terus. Lah kalau arah saya salah dia bener-benerin kan malah salah gitu. Betul. Itu sih yang jadi isu sih. Saya juga pakai AI di beberapa kesempatan, dan menariknya AI tersebut itu awal-awalnya terkesan formal dan komplit gitu. Lama-lama saya melihat less formal. Dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita, tapi belum sepenuhnya tepat membaca apa yang ingin saya sampaikan. Iya, masih ada gap-nya di situ. Benar banget. Contoh yang paling gampang adalah saya senang sekali untuk membuat pantun. Iya. Nah, AI ini belum nyampe ke situ. Bisa kan? Bisa, tapi beda style. Basi pantunnya. Super basi dan jadul banget gitu loh. Nggak ada aspek humorisnya, nggak ada juga relevansi kepada topik yang kita bicarakan. Mungkin ada satu pendekatan ini yang dilakukan istri saya kemarin itu.
Jadi mungkin pantun-pantun yang sudah ada, karyanya Bang Sandi langsung, dikumpulin dikasih ke dia. Nah, dia akan belajar stylenya. Mungkin. Jadi Tapi dia nggak akan bisa gini, jalan-jalan ke kota Malang. Jangan lupa membeli bakso. Ayo kita semua brain boost agar menjadi pemenang. Dengan siapa? Tentunya dengan Denny Santoso. Cakep. Itu nggak akan bisa AI. Coba saya perintahkan itu sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Itu kreativitas manusia. Itu kreatif. Itu beda sih. Bisa, tapi mereka akan butuh waktu lama Ya. dan nyamain bakso sama Santoso itu dia akan struggling tuh. Malang dan pemenang gitu nggak bisa gitu loh, masih panjang menuju ke sana. Bisa eventually, tapi akan butuh training yang sangat panjang. Benar. Oke. Sekarang kita bergerak ke Bang Sandi adalah seorang entrepreneur sukses. Semua orang juga tahu. Dari awal banget nge-build mindset-nya, kekuatannya, semuanya itu gimana sih? Kemarin udah disebutin ya waktu kita ketemu, salah satunya dari orang tua. Tapi apakah dari lingkungan, dari teman? Apa nggak malah ada yang di Indonesia kebanyakan kalau teman itu apa ya? Kalau kita semangat sendirian, yang lain itu malah menjatuhkan ya. Kayak gitu kan terjadi. Nah itu ceritanya gimana tuh? Positivity itu contagious. Jadi semangat untuk melihat hal dari sisi yang positif itu sangat menular. Jadi saya sangat percaya lingkungan kita dimulai dari keluarga, orang tua, istri, anak, dan kakak adik kita itu harus menciptakan suatu ekosistem yang terdekat dengan kita yang positif dan menumbuhkan optimisme. Karena optimisme itu adalah derivatif dari selalu melihat hal-hal yang baik. Dan semakin banyak di sekitar kita yang berpikir positif, maka semakin semangat kita, semakin optimis kita untuk mencapai tujuan kita. Jadi selalu kan ada guru-guru kita mengajarkan jika kita ingin wangi, maka kita harus bergaul dengan penjual minyak wangi, gitu kan? Jadi sama, jika kita ingin sukses, maka kita harus kelilingi diri kita, sekitar kita dengan orang-orang yang sukses dan memiliki aspirasi untuk menjadi sukses. Negativity itu akan membawa pesimisme. Jadi saya mencoba sebisa mungkin walaupun tetap realistis, saya tidak ingin membawa suasana atau nuansa pesimisme negatif yang berlebih sehingga akhirnya itu membuat kita ikut larut dalam melihat masa depan itu kok Indonesia ini negara besar yang punya banyak peluang untuk menjadi Indonesia emas. Kita fokus saja di hal-hal yang positif. Yang negatif itu sudah terlalu banyak orang yang ngedumel dan membicarakannya. Saya fokus di hal-hal yang positif. Nah, sekarang kalau practical tips nih ya buat teman-teman di sini. Misalnya, kalau Bang Sandi berada di, let's say teman-teman dari sekolahan dulu, grow up bareng gitu, dan mereka negatif. Ditinggal apa demi teman atau gimana? Saya kan dari lulusan SD, PSKD, SMP Negeri, SMA Katolik Pangudi-Luhur. Jadi beragam sekali teman-teman saya, dan kalau lagi reuni itu kegiatannya bermacam-macam. Nah, untuk yang SMP, misalnya saya suka reuni dengan teman-teman yang suka berolahraga. Jadi karena berolahraga rutin, itu semuanya rata-rata mereka memiliki DNA yang positif. Oke. Jadi kalau kita muat satu kegiatan itu, kita beri muatan hal-hal yang positif, maka cenderung yang dibicarakan juga positif. Kalau kebetulan itu ada pembicaraan yang negatif, gibahin orang, menggibahkan orang gitu. Ya, saya berusaha nggak ikut partisipasi karena toh juga nggak bisa membuat suasana lebih cair karena ini lagi ngomongin orang, apalagi ngomongin teman kita. Saya selalu ingatkan kalau teman kita itu adalah saudara kita, sama-sama 3 tahun paling tidak bersama-sama kita. Minimal kalau kita nggak bisa membantu dia tambah sukses, ya kita nggak usah ngomongin. Nggak usah ngomongin lah ya gitu ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau misalkan kebetulan teman-temannya toksik ya begitu ya, berusaha kita positif kita lah ya. Berusaha positif. Kalau memang mereka tidak bisa ya kita cabut.
Kita melipir namanya. Melipir. The strategy of melipir. Kita melipir pelan-pelan, terus hilang gitu. Nah, itu kemarin saya juga ngomong kayak begitu. Tapi pertanyaan berikutnya dari mereka adalah, Den, kalau keluarga sendiri yang begitu gimana? Terutama pasangan. Ini yang paling sulit karena pasangan itu kan bagian dari hidup kita kan. Iya. Saya challenging setiap hari itu selalu saling mengingatkan. Baik istri saya mengingatkan saya karena saya ada bisa mengadopsi hal-hal yang positif, tapi kadang-kadang istri saya itu juga mengingatkan saya karena saya perlu diingatkan misalnya dalam bekerja, dalam mencapai suatu target itu. Dia paling kuat itu dari aspek religinya. Dia selalu melihat hikmahnya, dia selalu melihat wah ini ada intervensinya dari Yang Maha Kuasa dan lain sebagainya. Jadi ya saling mengingatkan. Nggak pernah selesai itu. Sampai saat ini walaupun saya tetap berpikir positif, istri saya kadang-kadang slip of tongue gitu. Terus dia saling mengingatkan. Human. Tapi karena kita komit untuk sama-sama memperkuat dan sama-sama mengarungi hidup untuk anak-anak, untuk masa depan dan untuk persiapan dari kita ini kan udah di atas 50 dua-duanya nih. Kita ya memberikan penguatan dari mana kita bisa memberikan aspek yang positif. Tips nih buat teman-teman yang kalau nggak bisa kayak begitu, kalau bisa begini kan sama-sama enak banget nih. Paling sulit itu untuk mengatasi relationship yang toxic. Dan kalau relationship yang toxic itu kita perlu cari bantuan ahlinya. Oke. Itu yang paling memudahkan bagi saya dan dengan ahlinya itu kita bisa mungkin melihat dari sisi yang lain yang kalau misalnya berdua itu terbangun saling curiga, terbangun saling ada perspektif yang berbeda. Tapi kalau ada dibantu oleh fasilitator yang kebetulan ahli dalam mengatasi situasi toksik ini, saya cenderung untuk memberikan advice seperti itu. Got it. Ya, kalau saya mencarikan sesuatu yang mungkin mereka atau pasangan mereka itu respect, sehingga didengar gitu kan ya. Oke, kalau sekarang kita ngomongin tentang mindset, seberapa penting? Super penting. Saya kebetulan di bidang kewirausahaan. Yes. Dan saya percaya bahwa entrepreneurship itu mindset. Jadi is a mindset. Alright. Pola pikir. Ya, pola pikir. Jadi bukan profesi. Iya. Jadi seorang pengusaha itu bisa jadi dia bukan entrepreneur. Tapi seorang entrepreneur sangat memudahkan dia bisa menjadi pengusaha. Dia bisa sukses dimanapun mereka berada. Jadi mindset entrepreneurs itu adalah mindset yang saya bilang tadi. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Ini mindset yang pantang menyerah, yang gigih, ulet, melihat kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas itu adalah mindset yang terbangun dalam mereka menyikapi semuanya dengan positif dan menyambut hal-hal yang baru itu dengan penuh optimisme. Jadi saya percaya kunci sukses dari Indonesia Emas adalah kita membangun mindset yang tangguh, mindset yang melihat bahwa gelas ini yang setengah terisi adalah setengah penuh, dan kita harus mampu untuk mindset ini membuka peluang sehingga pondasi mindset yang ada ini terus meningkat, dan itu tentunya butuh kolaborasi dari lintas sektor, dari semua pihak. Dilahirkan atau dipelajari? Dipelajari. Bisa berarti? Bisa banget, karena asal mau ya? Asal mau. Kuncinya adalah willingness, kemauan kita. Kemarin saya bilang ke teman-teman itu adalah gimana sih taunya bahwa mindset salah? Nah itu kalau Bang Sandi gimana? Taunya kalau salah gimana? Karena berasa tinggal tanya aja kepada diri kita, kepada kalau kita selalu sampaikan kan kepada kolbu. Ini nggak pernah hati nurani kita nggak pernah salah dalam menilai. Dan kadang-kadang kita juga bingung gitu karena hati nurani kita misalnya ambigu terhadap sesuatu. Kita tanya orang yang paling dekat sama kita, ibu kita, kalau masih ada. Kalau masih ada itu nasihat ibu menurut saya
99,99% itu benar. Jadi saya melihat bahwa kesempatan kalau nggak ada ya tentunya orang yang kita hormati, kita tuakan, yang punya pengalaman, dan mindset ini kan fondasi. Ya. Ini bisa dipelajari, bisa diperkuat sehingga kita punya mental yang tangguh. Growth mindset misalnya, Yes. itu juga penting karena growth mindset itu selalu melihat sisi-sisi yang berkembang, bukan fixed mindset. Dan saya yakin bahwa semuanya itu ada ilmunya dan tinggal kita bagaimana menggalinya. Iya. Kalau dari saya sih kemarin tuh simple ngomongnya bahwa kalau hidupmu banyak masalah, berarti mindsetmu banyak salahnya. Betul. Karena nggak happy kan kalau banyak masalah begitu. Sampai saya akhirnya mengatakan bahwa hidup ciptaan Tuhan tidak seberat hidup ciptaanmu. Keren banget. Itu boleh saya pinjam nggak? Oh silakan. Quote itu boleh nggak saya? Silakan. Nanti saya attribute ke Koden. Thank you. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin ini dari perspektif saya gitu ya, mindset itu kan pola pikir. Nah, di dalam pola pikir, di fundamentalnya lagi itu ada belief sebenarnya, atau keyakinan. Nah, menariknya adalah keputusan kita based on mindset itu sebenarnya adalah validasi dari belief kita. Kadang-kadang kita sudah melihat, pernah kan, of course Bang Sandi pernah kan ya, deal bisnis, udah oke, di atas paper udah oke, kok nggak serak ya hati nurani tadi. Nah, itu belief itu. Termasuk ketika kita tahu bahwa ya sekarang era digital nih kita ngonten kayak begini, tapi banyak orang yang ya memang zamannya ya, tapi aku kok minder ya. Nah, itu kan berarti belief-nya dia percaya bahwa dia nggak layak, dia jelek, nanti dikatain banyak orang dan sebagainya. Sehingga saya kadang-kadang melihatnya bahwa orang yang struggling dalam hidupnya, dia banyak mempercayai hal yang salah di hidupnya. Nah, itu yang kita sebut bahwa itu bawah sadar tadi, belief-nya dia salah arah, salah hal yang dipercayai gitu. Nah, problemnya adalah mindset itu bergerak di ranah logika, otak sadar. Ya, kita punya otak sadar yang buat mikir, kita punya bawah sadar yang emosi, feeling, mood dan sebagainya begitu. Sayangnya otak sadar itu cuma 12%, bawah sadarnya 88%. Jadi kalau kadang-kadang kita sudah mikir oke, tapi bawah sadarnya bilang enggak, ini rem kayak diinjak terus gitu sih. Makanya kita lihat kalau orang dikasih tahu merokok itu berbahaya tuh, dikasih gambarnya kalau ada sakitnya begitu, logikanya tahu, bawah sadarnya nggak percaya kalau ini kena dia besok, sehingga dia tetap akan merokok. Nah, kejadiannya kayak begitu. Sama kayak ibu-ibu ke mall belanja tas mahal banget gitu. Pulang nyesel. Ya kita bilangnya apa? Buying remorse. Iya kan? Tapi logikanya membenarkan bawah sadarnya, nggak apa-apa lah, ini tangan pertama, ini barang baru, cocok kok sama gaunku. Nah, selalu logika itu akhirnya memvalidasi bawah sadar. Nah, menurut Bang Sandi sendiri kelihatan nggak itu di masyarakat seperti itu atau yang dibina Bang Sandi itu kebanyakan remnya itu masih diinjak gitu loh. Iya, itu namanya false belief ya. Oh iya, definitely belief-nya salah. Kalau belanja itu banyak yang belanja apa yang diinginkan bukan yang dibutuhkan. Misalnya false belief-nya bahwa saya beli sesuatu ini karena sebetulnya saya perlu, padahal kan beli ini karena saya pengen. Gitu. Iya. Itu yang belief yang memang ada di sistem kita. Atau kayak istri saya, kalau saya misalnya bilang, wah belanja terus dulu ya. Sekarang sih nggak berani lagi. Sekarang nggak berani lagi, karena lebih marah dia daripada saya kalau saya ingetin gitu. Loh, ini kan menggerakkan ekonomi Indonesia, dan dia pakai kata-kata saya bahwa ekonomi Indonesia itu digerakkan oleh konsumsi. Apa yang saya lakukan ini adalah konsumsi. Dan konsumsi ini menggerakkan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Wah, ini saya dibacain ini teori ekonomi saya. Tapi intinya itu kembali kepada niat. Saya percaya bahwa semuanya itu akhirnya kembali kepada niat. Apa sih yang kita ingin capai? What is your intention? Itu akhirnya selalu melandasi baik tadi belief system kita yang ada di fondasi mindset, belief system kita. Sehingga akhirnya saya bisa lihat tuh orang berhenti merokok dengan cold turkey, pernah tuh ada. Karena dia men-challenge belief system dia, yang false belief itu ya dia patahkan dan bisa. Ya, tapi false belief-nya harus dipatahin dulu. Dipatahkan dulu. Dan
yang bisa mengalahkan itu adalah kita inner sendiri. strength Iya, dia. diri Dan sendiri. dia bisa harus cari inner strength dia untuk melakukan itu. Saya yakin di diri kita semua tuh kita punya kekuatan itu. Yes, saya believe memang kayak begitu sih. Kita punya semua resource yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Betul. Sebenarnya udah di dalam diri kita, nggak usah nunggu orang lain begitu. Betul. Itu sih. Saya ini punya satu usaha Ya. yang untuk meningkatkan skill, namanya Rumah Siap Ya. Kerja. Mungkin Ko Denny bisa memberikan masukan kerjasama potensi dengan Brain Boost sehingga kita bisa memperkuat nih upaya kita mencetak SDM kita yang lebih tangguh. Ya. Dari sisi-sisi mana, baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sehingga tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kadang-kadang berani mengambil sebuah keputusan itu bisa dilakukan, bukan dihindari karena takut gagal. Ya, kalau menurut saya sih Rumah Siap Kerja udah keren banget kan ya, karena sudah membekali skill-skill yang dibutuhkan untuk kita survive ke depannya, apalagi untuk menuju ke Indonesia Emas. Nah, kalau di tempat saya di Brain Boost sendiri, fokus kita adalah memprogram bawah sadarnya, memprogram belief-nya. Jadi false belief-nya dibuat jadi belief. Nah, ketika orang-orang itu punya dorongan yang tadi, inner strength-nya maju, udah gerak sendiri sebenarnya. Termasuk ketika skill-skillnya mereka nggak bisa pun, mereka akan nyari skillnya. Mereka kan kayak bergerak, karena itu diprogram dari dalam diri sendiri. Artinya kita bisa ini sih, bisa kolaborasi banyak banget sih kalau di hal ini kan. Karena satu di otak sadarnya, satu di bawah sadarnya nih, itu klop banget sih. Oke, satu lagi. Rumah Siap Kerja itu banyak mengajarkan hard skill. Bagaimana menggunakan AI, hard skill ya. Yes. Bagaimana menggunakan kamera, bagaimana kita bisa Diajarin menggunakan konten juga? aplikasi. Oh, ada pelajaran konten. Tapi itu hard skill. Yes. Dan kita tahu bahwa you get hired because of your hard skill, tapi you get fired because of your soft skill. Tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik, tidak mampu memiliki empati, soft skill ya, tidak memiliki kemampuan untuk melihat peluang, tidak bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Gimana nih, Brain Boost bisa ngangkat soft skill dari para SDM kita? Bisa banget. Jadi kayak kemarin itu ada orang-orang yang aku mau jadi konten, ini contohnya konten creator gitu ya, karena di industri saya kan konten creator kemarin. Nggak pede. Kemudian kalau disuruh networking aja, aku minder. Nah, hal-hal seperti itu langsung dikasih Brain Boost itu sebenarnya beres, sebenarnya gitu. Karena Brain Boost itu memprogram bawah sadar. Kita tahu tadi bawah sadar itu tempatnya belief. Dan Bang Sandi mengatakan bahwa false belief tadi. Beliefnya salah gitu aja. Nah, belief salah bisa dibenarkan sebenarnya, asal mau dulu. Kalau dia nggak mau ya nggak bisa, tetap aja gitu kan. Nah, memprogramnya gimana? Memprogramnya adalah dengan melakukan namanya afirmasi yang sudah diatur, bukan random begitu aja. Jadi udah dibuat, kemudian didengerin. Nah, afirmasi, mungkin banyak orang tahu ya afirmasi, tahulah pernyataan positif yang diulang-ulang untuk memprogram bawah sadar. Problemnya mereka nggak tahu kapan harus pakai afirmasi. Kita seringkali afirmasi kayak di TV, lihat di TV, habis mandi, di depan cermin, oh aku sukses, aku kaya, aku bisa, aku sales bagus, dan seterusnya. Itu problem sebenarnya. Karena apa? Ketika kita bangun, nggak bisa diafirmasi. Logika kita tuh jalan. Nah, itu gelombang alfa namanya. Beta. Kalau kita afirmasi itu pas kita di gelombang Theta. Pas mau tidur gitu. Makanya kita tahu bayi digendong, dibisikin. Nah, itu sebenarnya. Cuman kan kita udah dewasa, tidur nggak ada yang bisikin nih. Istri disuruh bisikin, lu bisikin sendiri gitu kan, nggak mau gitu. Nah, dan Brain Boost bisa memberikan pembekalan itu. Jadi memang harus dilakukan ketika kita tidur, dibekalin begitu, karena otak sadarnya ini sudah off. Karena kalau otak sadarnya nggak off, ini kan kita mau mengubah belief. Nah, otak sadarnya sudah terprogram dengan pola lama. Bahwa aku tuh malu, aku tuh memang minder, aku introvert, dan seterusnya. Pola lama. Begitu kalau ini nggak dibuka, nggak pas tidur, ketika diomongin, kamu tuh bisa ngomong, kamu itu sukses, dan sebagainya, dia nolak. Lakukan introvert, lakukan nggak bisa, nanti malu, nanti kalau dijudge gimana, gitu. Itu berisik jadinya. Tapi kalau tidur, itu kan off ya. Pingsan sebentar lah. Dimasukin tembus bablas, masuk ke bawah sadar. Nah, kunci bawah sadar ada dua.
bawah sadar tidak bisa membedakan mana realita dan imajinasi. If we believe kalau kita sukses, kita jadi sukses. Dan Oke. tindakan kita mengikuti itu. Ya kan? Dia nggak bisa bedain gitu aja. Yang kedua adalah bawah sadar butuh repetisi. Diulang-ulang bahwa dia kayak begini, masuk jadi program, selesai. Dia cuma jalan aja. Nggak bisa mikir, bawah sadar nggak bisa mikir. Yang mikir otak sadar. Oke. Gitu. Nah, dengan kayak begitu, wah tinggal kita mau memprogram apa nih teman-teman kita nih di rumah siap kerja nih. PD, tinggal diinstal program PD, selesai. 30 hari PD-nya Oke, nanti Gitu. kita collab-kan. siap. Kayak gitu sih. Jadi ya sangat-sangat bisa ke depannya. Jadi my goal di sini adalah memang membantu banyak orang untuk mencapai potensi terbaik di hidupnya. Oke. Bawah sadar. Kalau hard skill-nya kita butuh bantuan. Oke. Ini pas banget kombinasinya. Mantap, kurang lebih kayak begitu. Jadi memang goal kita ke sana, Mas Sandi, gitu sih. Oke, sekarang kita mau kan menuju ke Indonesia Emas. Apa pesan Bang Sandi untuk teman-teman di luar sana? Saya lihat teman-teman di sana, terutama anak-anak muda yang menjadi tulang punggung pencapaian Indonesia Emas ini, saya sangat bersyukur. Mereka memiliki energi yang sangat luar biasa. Tinggal kita bagaimana melengkapi, memberikan kesempatan mereka mengubah energi positif ini menjadi pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Di bidang saya, di dunia usaha, saya ingin mereka berani mengambil inovasi-inovasi baru sehingga mereka tidak takut terhadap kegagalan, karena sebetulnya kegagalan itu adalah bagian dari energi positif tersebut. Dan mindset yang positif ini karena sangat menular, sangat berjangkit, Yes. ini perlu diperbanyak. Dan kemarin kita mendengar kabur aja duluan, Indonesia gelap, itu jangan kita langsung negatif melihatnya, tapi kita mengajak mereka seperti kalau gelap, bahwa Indonesia gelap, ya kita bilang ya habis gelap kan akan terbitlah terang. Ya. Kalau kabur aja duluan, kita lengkapi mereka dengan skill sehingga mereka punya raganya itu bisa ada di mana saja, bisa di luar Indonesia, tapi hatinya dia dan kontribusi positifnya itu tetap diberikan kepada bangsa dan negara. Jadi melalui Brain Boost saya berharap ini alam-alam bawah sadar kita yang selalu mungkin mentok gitu, ada mental block, bisa di-unlock. Bisa di-unlock sehingga kita bisa mengambil sebuah kesempatan menjadi peluang. Aksi kecil yang konsisten itu akan menghasilkan pencapaian yang sangat besar dan fundamental. Jadi ini yang saya harapkan bisa kita capai, dan tentunya melihat opportunity bahwa di sekitar kita ini banyak masalah, iya. Ya. Tapi di balik masalah itu kan banyak peluang. Jadi every crisis itu kan ada opportunity, dan mental entrepreneurial saya itu selalu melihat ada nih dollar sign di sekitar masalah-masalah kita gitu loh. Dan yang bertahan dan akan menang itu yang bisa mengkonversi problem jadi peluang tadi itu. Problem itu menjadi peluang. Dan saya punya program Rumah Siap Kerja, ada OKOC. Ini saya udah lihat banyak sekali orang-orang sukses yang bisa kita lahirkan dan tinggal diperbanyak. Karena permasalahan kita juga sangat banyak. Dan terakhir, saya yakin kerjasama kita nanti dengan Brain Boost, jika dilakukan secara konsisten, jika apalagi ini orang tua saya besar di Malang, iya, dan saya ingin sekali nih banyak mengunjungi. Siap, silakan mampir ke tempatnya Koden, karena saya yakin kita bisa membangun sinergi yang lebih baik, dan saya yakin alhamdulillah partnership ini langkah pertama sudah kita mulai, dan kita harapkan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang mampu untuk saling memperkuat dan mempercepat
pencapaian Indonesia Emas. Mantap, thank you so much. Ya baik, jadi teman-teman sebenarnya kayak begitu ya, Indonesia itu potensinya begitu luas banget. Indonesia emas apalagi ya, 20 tahun lagi ya, itu luar biasa banget. Jadi kalau kita semua itu nggak siap, itu sayang sekali. Nah untuk menyambut ke sana memang sangat diperlukan tadi, otak sadar, kita punya skillnya, kita punya hard skillnya, mau konten, mau AI, mau apapun itu. Tetapi kalau tidak dilandasi dengan bawah sadar yang kuat, dengan kemauan, dengan inner strength yang benar, dengan belief yang benar, kita punya skill tapi kita nggak berani melakukan. Kita punya skill tapi kita nggak berani eksekusi, nggak berani maju. Jadi hasilnya ya nggak ada, song aja begitu. So kalau Anda bisa melihat ini semua bahwa potensi di depan mata lo, kemudian kita punya hard skill-nya, kita punya soft skill-nya, dan ingat bahwa apapun emosi atau rasa di dalam hati Anda, nggak berani, minder, takut, dan sebagainya, itu bisa diprogram, itu bisa diubah asal Anda mau. Alright, so thank you so much sudah lihat video ini. Semoga kita semua bisa sukses bersama menyambut Indonesia Emas. Thank you so much, and bye-bye. Yeah. Cheers! Cheers!